Ini untuk perbaikan atap genteng beton ya. Ah, 7. Kalau yang ini dikurangin berapa? Nanti pakai yang 6 meter. Kita bobokin dulu ya, kita buangin dulu supaya nanti si alirannya ngejepit ya. Terus atapnya kita tiba dengan ban-banan. Juragan bubuk. Ini lokasi kita di wilayah Depok. Oke, seperti proses pekerjaan kami ya. Dan semua pekerjaan untuk penggantian atap. Kita di sini kita melakukan pengerjaan double ya, tapi membongkar karena atapnya beton terlalu berat dan tumpuannya juga kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat para sahabat Pemko Pro ya. Oke, para sahabat, kita berbagi cerita dan pengalaman tentang proyek bangunan ya. Di sini kita akan berbagi pengalaman tentang renovasi atap ya. Ini atap yang ini udah ditambal, ini kayaknya macam kayak aspal atau berikut ya, masih tetap bocor ya. Oke, para sahabat, saksikan selalu ya. Salam sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Pemko Pro, mantap. Oke, para sahabat Pemko Pro, kita menggunakan atap barunya, atap PVC ya, atau atap Alderon ya, Alderon double layer. Untuk ukuran disesuaikan. Ini lebar 83, panjang kita menggunakan sesuai dengan panjang atap, yaitu 7 meter, yaitu custom ya. Kalau untuk 7 meter kita harus order dulu, untuk 6 meter ready stock ya. Nah, setelah kita pembongkaran atap dan genteng, lalu kita melakukan perkuatan kembali ya untuk kuda-kudanya, supaya lebih kokoh lagi ya. Nah, untuk rangka ini kita ganti dengan atap UPC ya, karena untuk tingkat kemiringannya kurang ya. Tidak bagus untuk dipasang dengan atap genteng beton atau genteng keramik, genteng tanah ya, karena kemiringannya hanya 25 derajat ya. Untuk para sahabat ya, kalau untuk pemasangan genteng beton atau sejenisnya, diusahakan kemiringan itu 30 derajat ya, agar lebih aman dari kebocoran ya. Ini karena banyak bocor ini disebabkan karena kemiringan kuda-kudanya kurang miring ya. Jadi dia rawan sekali bocor untuk menggunakan genteng beton ya. Walaupun ditambal-tambal ya seperti sebelumnya video itu pasti bocor ya. Karena apa? Karena kemiringan kuda-kudanya kurang miring ya. Nih kita pasang atap UPC Alderon ya, itu lebih efektif, lebih aman ya, karena atap flat ya. Nah, ini kita tidak bongkar ya, untuk kuda-kudanya kita perkuat kembali untuk tarikan anginnya dan tahanan ke dinding temboknya. Nah, untuk pemasangan atap UPC atau atap Alderon ini, nah, ini kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan bangunan rumah ya. Ini karena bangunannya tidak siku, sebelum kita pemasangan kita
siku dulu ya, dimana untuk pembuangan sisa tidak sikunya nanti kita bisa belah ya. Nah, untuk aliran sendiri kita nggak bisa rubah ya, kita harus mengikuti atap ya. Nah, kita bagi karena dia udah ada gelombang, udah nggak bisa kebalik ya. Nah, ini harus ngeplak ya, harus ngeplak dia, tidak bisa dibolak-balik ya. Untuk overstack depan itu maksimal 20 cm ya, minimal 10 cm, itu akan lebih bagus, lebih cantik, lebih rapih ya. Nah, kita diusahakan untuk ngebuangnya ke belakang ya. Nah, nanti belakang itu dipotong sesuai dengan kebutuhan, supaya si ban-banan atau adukan nanti separuh nutup atap, separohnya nyambung ke badan rumah ya. Oke, para sahabat, untuk penyekrupan diutamakan ya pas overlap ya, atau sambungan ya. Overlap, untuk sekrup kita menggunakan rumping 7 cm ya. Kenapa harus 7 cm? Karena lebih panjang itu lebih bagus, untuk makan ke bawah, ke rengnya itu lebih panjang ya. Karena ini atap UPC double layer ya. Jadi kalau untuk pakai 5 cm dia kurang ya, kurang ngikat ya, kurang panjang ke bawahnya, hanya beberapa 1 cm lah kurang lebih. Nah, untuk penyekrupan kita zigzag ya, diutamakan paling wajib itu di setiap overlapan ya, overlapan supaya lebih rapat ya. Overlapannya kita lengkap 2 reng untuk setiap lurusan ininya, overlapannya, karena ini jarak reng itu 40 cm kurang lebih ya. Jadi per 2 ya, per 2 kita lengkap lagi 2 gelombang ke satunya lagi ya. Jadi zigzag per 80 cm berarti ya, lebih rapat, lebih bagus. Tapi kalau kerapatan pun kurang bagus ya, atau boros. Nah, pada intinya kalau zigzag itu akan lebih kuat ya, lebih kuat daripada kita harus sejajar, dan sejajar ya. Dan nanti si reng satunya tidak kena rumping atau kena skrup. Nah, untuk pemasangan kita bertahap ya, karena ini rumah ada penghuninya, kita pasang sekemampuan kita hari ini. Jadi supaya lebih aman ya, menjaga-jaga kiranya selesai terus hujan ya. Makanya kita bongkar separuh dulu. Nah, untuk pemasangan UPC sendiri, para sahabat mungkin tahu ya, untuk tingkat kesulitannya. Tapi kalau dengan pemasangan dengan teliti atau benar, insya Allah aman ya, aman dan jangka panjang, tidak akan ada maintenance ya. Oke, para sahabat Kuproy, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kami hanya berbagi cerita dan pengalaman. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, para sahabat ya, untuk pemotongan atau perapihan sisa atap ya, kita harus menggunakan mesin dan harus berhati-hati ya, dikerjakan dengan tenaga ahli supaya lebih aman, safety ya. Untuk pemotongan kita bisa menggunakan mesin, yaitu dengan mata keramik atau mata besi ya. Oke, para sahabat Kuproy ya, kita proses pengebanan dengan Pak Haji Tatang. Nah, kita tutup sampingnya ya supaya rapat. Setelah kita pasang ini kita aci, baru kita tutup flat sheet. Oke. Nah, minimal 1 gelombang ya, untuk penutupan itu lebih safety ya, lebih aman ya, untuk di posisi samping. Oke, ketebalan minimal 4 cm ya, biar tidak mudah retak. Oke. Ini ya, ke 1 gelombang ya, tutupnya 1 gelombang, jadi aman ya, jadi nggak ada air masuk ke celah-celah adukan. Lebar 12 cm, 15 cm nggak apa-apa, ikutin tanggulan ban-banan. Untuk para sahabat ya, para tukang-tukang atap itu sudah uji nyali ya,
tidak takut ketinggian ya, diutamakan tidak takut ketinggian karena kita mainnya di atap ya. Dan harus waspada, jaga keselamatan dan kesehatan kerja. Oke para sahabat ya, setelah kita isi adukan bahan-bahanan, kita corak bahan-bahanan dengan adukan semen, terus setelah kering atau setengah kering ya, kita langsung aci ya. Aci ya kurang lebih lebih tebal lebih bagus ya. Nah, setelah di aci baru nanti kita waterproofing ya. Kita waterproofing supaya lebih kuat ya. Kita nama finishing di akhir menggunakan flat sheet ya. Itu akan lebih safety dan lebih aman dari kebocoran rembesan dinding. Oke, para sahabat Kuprai, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Semangat buat para senior. Semangat pula buat para junior. Oke, di proses pengacian bahan-bahanan ya. Sebelum kita waterproofing, kita aci dulu ya supaya lebih kuat ya, biar retak-retak rambutnya juga ketutup. Kita koas, setelah diaci kita koas ya supaya. Oke para sahabat, nah setelah 90% kering ya dari habis aci pengacian, kita langsung waterproofing ya. Kenapa jangan sampai terlalu kering atau dibesokkan? Karena waterproofingnya atau aquaproofnya nanti akan senyawa dengan acian ya atau semen ya, akan lebih kuat merekat dan nutup pori-pori ya. Minimal dilakukan 2 kali ya untuk waterproofing ya, akan lebih merata ketutup pori-pori si adukan tersebut ya, akan lebih kuat ya. Nah setelah waterproofingnya kering, kita lakukan penutupan bahan-bahanan dengan flat sheet atau yang dikenal seng talang ya. Baru kita pasang flat sheet ya. Ini flat sheet kita potongin 3 meteran. Fungsinya apa? Biar gampang untuk ngebending ya. Biar ngebendingnya. Nah baru kita proofing dulu ya. Ini kalau bisa numpang di atas ini ya tutupnya. Jadi ini aman ya. Ini sudah aman, cuma lebih aman lagi ya. Ini air biar nggak masuk. Oke. Ini pakai skru baja aja. Nah untuk dindingnya kita menggunakan paku ramset ya. Ini paku ramset dia kan ada payungnya ya. Dia akan lebih sedikit ya. Ada pakunya ya. Kita menggunakan paku ramset, bisa dengan paku beton atau paku payung ya. Nah, kalau dengan ini kita tidak mempermudah ya. Mantap. Biar presisi, biar bagus, kita rapiin dulu ya. Untuk sekrupnya ini kita kasih waterproofing ya, ini lebih kuat ya, tidak berkarat. Oke sahabat, selamat mencoba, semoga bermanfaat, salam sehat selalu. Nah untuk flat sheetnya kita potongin di bawah, kita potong sesuai kebutuhan ya, paling panjang 3 meteran ya. Kita bending di bawah itu, kita bending tekukan ke tembok itu 10 cm ya, 10 cm lebih lebar ke atap ya supaya lebih nutup ya, minimal 1 gelombang ya. Ini udah ketutup 1 gelombang atau 2 gelombang ya. Untuk lebar atap flat sheetnya itu 30 cm ya. Nah ini untuk overlapannya minimal 10 cm, kita kasih sealant di bawahnya atau lem ya.
waterproofing bisa. Nah, kita sekrup, kita rapikan kembali. Untuk bagian dindingnya kita perkuat, kita menggunakan paku ramset, bisa juga dengan paku beton atau paku payung. Oke, ya sahabat ya, untuk finishing terakhirnya agar lebih kuat dan lebih awet ya platnya, kita lapisin dengan waterproofing kembali ya, dengan aquaproof seperti biasa. Terutama di sekrup-sekrupnya ya, supaya dia nggak ada celah sedikit pun ya untuk masuk di saat hujan. Oke, nah, kita buat biar lebih awet, menghindari bekas sekrup-sekrup yang biasanya kena air karat ya. Jadi kalau ketutup dengan aquaproof atau waterproofing, dia akan terlindung ya. Kita wajib dilapisin silen ya, supaya lebih safety, lebih aman ya. Semua sekeliling untuk sekrup-sekrupnya kita wajib dikasih silen ya, karena dia lebih awet lagi untuk melindungi karat dari rumping tersebut ya. Ya, untuk jangka panjangnya. Terus itu sampai menutupin kepala rumping ya. Oke, para sahabat KPM Cupra ya, selesai untuk pemasangan alderonya, bubble layer ya. Nah, ini untuk rumpingnya ini coba Bang sorotin sini Bang. Rumpingnya ini kita kasih silen ya, supaya lebih safety, untuk aman jangka panjang ya, menghindari celah-celah yang mungkin agak kelebaran atau longgar ya, dan kepalanya ini untuk nutupin, menghindari karat ya. Oke, nah untuk waterproofing, untuk ban-banan kita lapisin dengan flat sheet ya, kita tekuk ya, kurang lebih minimal 30 cm, kita sekrup, nah, supaya lebih aman ya. Ban-banannya biasanya kan rembes dari sambungan atau ban-banan yang kurang padat atau kurang acian ya, atau tidak di waterproofing. Nah, sebelum dikasih flat sheet pun kita waterproofing dulu ya. Oke Pak sahabat, nih saya sudah ya untuk pemasangan alderonya, alderon double layer. Kami berbagi cerita dan pengalaman tentang proyek bangunan, semoga bermanfaat ya. Salam sehat selalu, salam semangat selalu buat para senior atau junior, semangat ya, jangan lelah untuk berkarya, karena karya kita adalah sebuah usaha. Esok ada aktivitas, esok pula ada cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Oke, para sahabat, selesai untuk pemasangan kita kendaraan atap ini untuk panjang 6 meter sama 7 meter ya. Ini penggantian atap yang dari posisi tadinya genteng beton, kita bongkar, kita perbaiki rangka, baru kita pasang atap UPC.